Untuk negara Indonesia sebenarnya khawatirnya saya berujung pada air. Saat ini kondisi kapal posisi miring mungkin karena cuaca yang kurang bagus dan semua penumpang diperintah memakai pelampung. Astagfirullahaladzim! Ada! Ya Allah! Ya Allah! Kecelakaan! Memasuki bulan Juli, suasana semesta masih penuh misteri. Alam yang semestinya tenang justru tetap bergejolak. Bencana juga seperti tak kunjung berhenti. Musim kemarau yang harusnya kering malah diwarnai banyak hujan lebat, sehingga ancaman banjir bandang menjadi sangat besar. Sementara itu, di tengah ancaman banyak bencana, kondisi perekonomian juga melorot tajam. Daya beli masyarakat ambruk, pengangguran pun membumbung tinggi. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menghadapi semua kesulitan hidup ini? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Masuk bulan Juli, kondisi masih sangat memprihatinkan. Belum ada tanda-tanda alam semesta mengalami keharmonisan. Sebaliknya, cuaca banyak yang berubah secara ekstrim. Apalagi masih ditambah dengan kesulitan ekonomi yang berat akibat gempuran krisis keuangan. Kecemasan dapat tergambar dari Roy Kiyoshi yang merasa sulit menjelaskan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Ya pastinya aku masih was-was kejadian seperti panasnya ekonomi di Indonesia dan pemerintahan seperti itu sih. Cuma untuk lihat jelas secara jelas, vision itu masih belum berani saya ungkap. Ya mudah-mudahan pesan dari Kiyoshi semua aman-aman aja. Kita berbuat baik aja, biar alam semesta dan kondisi di Indonesia baik-baik. Kita, nah itu aku selalu bilang, kita cukup berbuat baik aja, kita jangan mencampuri urusan orang lain ketika mereka lagi kena kasus. Situasi yang terjadi di tanah air memang banyak dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan di tingkat global. Ada ancaman sangat besar, itu yang mengkhawatirkan. Sebab, akibatnya akan banyak terjadi gesekan yang membuat kondisi tidak stabil. Ramalan saya mengatakan bahwa saya melihat adanya perang yang sangat dingin. Maksudnya, tanda kutip ya, bukan perang apa, bukan. Cuma kondisi memang lagi memanas dan berubah-ubah. Situasi masyarakat juga, saya nggak pernah ngomong tentang pemerintahan segala macam. Cuma ya ada gesekan-gesekan itu masih ada. Gesekan politik akan semakin sering terjadi. Dalam ramalannya, Roy Kiyoshi melihat akan ada kumpulan orang banyak yang ditandai dengan aksi berisi protes. Situasi semakin menegangkan karena dalam penglihatannya, Roy mendapatkan gambaran sangat jelas tentang suasana panas. Ada api di mana-mana. Pasti banyak ya, masih banyak yang terpaksa, terutama dalam perubahan situasi politik juga. Dan aku ngerasa aku nggak bisa lihat itu bendera apakah cuma spanduk tulisan yang ujaran panas ya. Jadi topik yang nggak enak banget itu aku lihat banget di kepala aku, jadi kayak ada bakar-bakar kayak gitu lah. Tapi aku belum berani ngungkapin kalau ini jadi kapan dan sama siapa dan siapa yang terlibat. Jadi ya pesan aku ketika itu panas datang, kita mawas diri aja, udah kita diem aja.
Lantas, benarkah akan ada kondisi yang penuh dengan bencana? Tampak dari cara alam melakukan balas dendam akibat ulah manusia yang tidak merawatnya dengan baik. Sebenarnya ini nggak ada, alam semesta itu nggak ada kayak balas-balasan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi dengan alam karena perbuatan memang sudah seperti itu kali ya. Sebenarnya udah jalannya seperti itu ya, terjadilah seperti itu. Tapi benarkah di tengah kondisi kehidupan yang memanas, ada ancaman bencana yang sangat besar? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ketegangan suasana kehidupan akibat terjadi banyak gesekan membuat suhu memanas. Dan di tengah suasana seperti itu, alam ikut bergejolak. Di musim kemarau yang semestinya terik, justru banjir menjadi ancaman karena curah hujan yang masih sangat tinggi. Kenyataannya, Roy Kiyoshi memang secara tegas menyebut alam sedang tidak baik-baik saja. Jadi aku ngerasa alam semesta itu lagi tidak baik-baik saja. Dalam ramalan saya melihat banjir juga, air bandang. Itu sebenarnya syarat satu persatu. Alam sedang memberitahu kita, alam sudah lagi memberi pesan ke kita agar kita tuh lebih baik lagi sebenarnya. Tidak hanya air yang mengirimkan pesan ancaman, alam juga masih menyimpan gempa besar untuk mengguncang dunia kapan saja. Tidak hanya di Indonesia, gempa bahkan sudah terjadi di beberapa negara tetangga. Oleh sebab itu, Roy Kiyoshi mengingatkan untuk terus waspada, terutama masyarakat di Pulau Sumatera dan pesisir Jawa. Gak cuma ramalan saya ada di titik Pulau Sumatera, tapi saya nggak bisa bilang provinsi apa. Tapi juga pesisir-pesisir Jawa juga kurang oke. Jadi aku ngelihat gempa masih ada. Untuk negara Indonesia sebenarnya khawatirnya saya berujung pada air gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan negara-negara lain itu mengalami gempa juga, kebakaran kah, seperti itu sih. Masih ada gempa. Posisinya sebenarnya posisi gempanya ada di beberapa titik yang aku lihat, cuma belum tentu ini juga bisa terjadi atau belum tentu terjadi juga. Tapi apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Mengapa alam selalu menunjukkan wajahnya kepada manusia yang semena-mena dan egois? Iya, ternyata alam semesta itu tidak bisa selaras dengan ego manusia pada zaman 2025 dan zaman kita sekarang. Nah, hubungannya sebenarnya alam semesta dengan manusia itu pasti ada hubungannya. Ketika kita selaras, misalnya ambil contoh di Pulau Bali, misalnya kita toleransi, kemudian masih menganut sistem menghormati satu sama lain yang tenang gitu, itu alam semesta juga nggak akan reok sebenarnya. Melihat situasi yang begitu berat, benarkah masih akan banyak ancaman lain yang menghadang? Apa yang bisa dilakukan agar selamat dari semua bencana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang benar, bencana alam juga terus saja terjadi. Di antara semua yang memilukan itu, beredar banyak sekali berita palsu yang meresahkan. Itu yang membuat suasana semakin tidak menentu. Roy Kiyoshi melihat suasana seperti itu sengaja diciptakan untuk membuat resah. Oleh karena itu, ia berpesan agar tidak mudah percaya pada sosmed. Tadi kan ada kejadian yang panas tuh, kita jangan
terikut gitu dengan situasi yang panas-panas, dan juga kita kayak jangan terpengaruh juga dengan sosial media yang panas-panas kejar, kita ikutan merepost atau ikutan campur tangan seperti itu. Jadinya kan makin lama makin panas ya. Kita harus bersikap lebih bijak juga. Menghadapi situasi yang semakin mencemaskan, hanya satu pesan yang disampaikan Roy Kiyoshi sebagai seorang indigo. Berbuat baik. Dengan selalu berbuat baik, bisa menyelamatkan kita semua dari ancaman bahaya, termasuk bencana alam yang akan terus melanda. Pesannya yang selalu berbuat baik terus ya. Siapapun kita harus banyak berbuat kebaikan, apapun itu bentuknya. Dan ya, tetap berbuat baik, kejujuran adalah nomor satu juga, kerja keras juga. Pokoknya tetap menjaga hubungan harmonis juga manusia lainnya dengan alam semesta juga. Itu pesan aku. Jadi kita berbuat baik sendiri juga, nggak usah ikut campur orang lain. Tidak bisa dipungkiri, alam memang sedang tidak ramah pada manusia. Ancaman bencana sangat nyata, terjadi nyaris setiap hari. Situasi semakin sulit karena gejolak kehidupan kian meninggi. Tapi semogalah semua yang diramalkan tidak terjadi, sehingga kita juga terhindar dari segala yang membahayakan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.